Yang ini agak banyak ya. Boleh. Soalnya yang ini buat desa. Kalau gitu 2 kali lipat aja. Oh, 2 kali lipat. Oke, ya. Mau nangkep lalat. Jackie Chan kali ya kan. Ya lari mbak, jangan jalan lari ayo. Semua orang dimarahin. Ada akan tarik kecap di sini. Cut dulu boleh nggak? Sorry. Om lagi syuting, maaf ya. Mas. Kenapa pas banget Warkop collab sama Dedudas ke Bali nih? Iya. Karena ada sesuatunya pasti kan? Apa sesuatunya? Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak taau. Jujur aja tontonannya makanya. Iya benar. Nanti kita cari tahu sama-sama lah. Tapi Mas, ada yang mau ikutan, Mas. Bapak kemana Pak Haji? Ada yang mau ikutan, Mas. Promo harusnya nih. Ada yang mau ikutan. kalau main di Warkop juga. Gini, karena lu tuh selalu mematok harga mahal banget. Gue itu pendongkrak Warkop, makanya gue banyak jadi bumper trailer gue. Pendongkrak Warkop. Film lu terakhir aja kagak laku. Gue baru tahu dia mahal. Berarti kita emang mau dibayar murah ya? Next kita jalan ya, Di ya. Ayo, siap, gue siap. Aman ya, bener ya. Kuat nggak motoran? Lo udah buktikan kemarin yang waktu ke Dieng. Wah, dia kuat banget, Pak. Iya. Tapi Gua lu tau juga nggak kuat. pernah jadi apa di Warkop? Tukang kali lobang. Tukang kali lubang. Bercandanya asal banget. Asbun. Bilang Yaudah, gue kali juga lagi kuat. ya. Bilang gue juga kuat dong. Sukses ya. Saya juga kuat, Waji, motoran. Cuman nggak pernah diundang juga sama ini siapa permisi. Permisi. Pak Haji. Tapi Pak Indra jujur kuat banget dia masih kuat. Jangan di. Ya udah lagi Haji ya. Dah. Nah, guys, ini kan sekarang kalau kita ngomongin soal Warkop. Guys, ini hari kedua kita di Bali, guys. Ini kan kita ngobrol sedikit soal geng motor ya, guys. Iyalah, ini anak Bro, motor ini bro. banget. Nih, kita semua anak motor lah. Vino juga anak motor ternyata. Oh ya? Gue baru tahu. Gue Dia juga anak baru. Vespa dia. Gue juga baru Lu tahu. kan Vespa. Dia Vespaan. Triumph baru beli Triumph. Pada ini kan sekarang banyak banget geng motor kan nih. Prediksi ada, Dudas ada, segala macam. Banyak lah sekarang geng motor. Pak Ade sebagai pendiri HDCI ya bener Pak Ade? Gimana lihat Fenomena ini? Fenomena ini. Ya nggak apa-apa, selama geng itu geng seneng-seneng aja, bukan gangster ya. Dan positif Oh. ya. Karena kan gini, di sini sekarang udah masuk juga itu apa klub-klub luar kayak gitu. Tapi sejauh ini sih kan belum ya jangan sampai ke arah yang tidak baik. Karena gini, Indonesia itu sebetulnya surga banget bakal anak motor. Karena pemandangannya indah ya, Pak Ade? Pemandangannya Bali, indah, tempat-tempat ya kan? Warung Mandalika, rokok yang Lombok. berapa ratus meter. Makanya sebetulnya kita mesti jaga bareng-bareng gitu. Benar. Jangan sampai jadi kriminal ya Pak Ade ya? Iya. Gue mau nanya nih, Vino, lu tuh sebetulnya motoran nggak sih? Vespa dia. Vespa gue, Lu Vespa. Vespa kan, Vin? Vespa. Ya Dia motor mas- juga. Sama sepedaan dia juga. Mobil klasik juga. Ada, Dia cuman pernah punya cuman Honda. gue nggak ikut klub mobil nggak. Sendiri aja seneng-seneng sendiri. Tapi gini, Mobil Tor, sendiri Tor. gitu. Salah. Kalau Tora mah jelas. anak Oh, motor. jelas. Oh, Anak iya. motor, Bang.
Anak motor yang takut istri, anak motor yang takut istri. Harus izin istri. Dia ke Bali izin sama Dudas pergi, itu susah banget kata izinnya. Oh ya? Emang image-nya seburuk apa Dudas itu mata istrimu? Iya. Lebih susah pergi sama prediksi apa sama Dudas? Dudas sih. Pamitnya. Oh iya. Kupikir apa merah? Gua bilang sama bini gua, aku diundang sama Dudas, boleh gak? Aduh, itu kok namanya gitu banget ya. Nama kan doa ya, dibilang. Kan Nanti- mainan. Kan ada minus one, ada si Raffi kan aman, bilang. Iya tapi nanti dulu deh. Oh berarti bukan karena image tapi karena nama ya. Waktu zaman warkop dulu tuh cewek-ceweknya gimana sih Pak De? Wih, gila ya Allah. Pingin tahu aja. Ya, jangan ngomong lagi, kan semua juga tahu. Jadi warkop itu dulu kenapa dimain di semua umur, supaya anak, kalau anak itu satu kan pasti ditemenin ibunya. Iya, terus berjalan bagus banget tuh. Pemasarannya keren banget. Wah, bener nih. Terus? Satu anak ditemenin, apalagi 2-3 anak pasti ditemenin kan. Wah, banyak penonton. Mau lebih banyak lagi nggak? Kasih bapaknya nonton. Ya itu kasih itu Warkop Angel. Bikini, Itu dia. Nah, Warkop Angel itu. Pantai. Warkop Itu ya. Angel yang milih siapa, Pak De? Produser sama kita sih. Pak De, Yo. kalau tadi kan ngomongin anak motor. Anak motor dulu sama anak motor sekarang tuh yang kelihatan paling beda apanya sih? Anunya ya, apa? Anunya? Strata sosial. Strata sosial ya. Oh kasta. Kalau dulu anak motor kan pasti anak ya bawah lah. Kelompok ya menengah bawah. Masa sih bukannya dulu anak Harley. anak menteng? Oh, Kan dulu enggak. anak menteng? Enggak semua. Tapi itu bermula dari anak bawah, kan Harley lah pertama di sini. Itu kan motor tua. Sementara motor tua itu belinya dem-deman. Dem-deman tuh bekas instansi gitu. Jadi udah nggak ada harganya sebetulnya. Oh. Nah, maka itu klub-klub dulu dari tahun 58 itu klub ini yang di apa? Harley ya. Pertama itu ada di Purwokerto. Itu klubnya. Iya, pertama justru Puerto Rico. Bandung malah konon duluan. Jakarta tahun 60. Ya Jakarta tahun 60. Bandung 58-an. Bandung duluan malah ya? Iya, katanya gitu. Makanya ketika terus kemudian ada HDCI sama IMBI itu kan sebetulnya satu umur. Itu kan sebetulnya ada grand design di balik itu. Kita sama-sama mau bikin CC itu diberlakukan. Kan waktu itu 200 cc. Nah, akhirnya kami bikin IMBI dan HDCI, kami bikin komite bersama. Kita desak SK 3 Menteri waktu itu yang menyatakan 200 cc. Perindustrian, perekonomian, keuangan kalau nggak salah. Dagangan. Nah, itu Ya. SK 3 Menterinya 200 cc. Akhirnya kita majukan. Pak De masih lama nggak ceritanya, Pak De? Tidak terbatas gitu. Oh, cukup, udah ya. Itu dari situ. Setelah tidak terbatas kan bisa motor masuk banyak-banyak. Oh, berarti banyak jasanya ini. Berarti banyak jasanya. Nah, Bro, itu kemudian tuh, jadinya miliknya menengah atas. Oh, baru kemudian menengah Ini atas baru setelah atur itu. CC Iya. itu jadi ada itunya. Ya, tapi ini Permen. bahkan nih kalau kita nih fun fact ya bahwa Pak De sakit cintanya sama Harley, nama anaknya dinamain Burhan. Bukan dong. Apa nyambungnya Mas? Burhan Sudi. Nama anaknya Harley, bayangin ya. Beneran? Segitunya Pak De. Makanya si Ferry juga ngikutin Pak De. Jadi anak pertama gua Handika Indrianti Putri, tapi gue singkat tuh HD Indrianti Putri. Terus yang kedua Satya Paramita Hada. Ada, gue sering ketemu sama Hada, sering nemenin Om Indro. Gebetan gua dulu. Jangan apa? Serius sama Pak De juga setuju waktu itu. Enggak. Gua setuju kalau lo nggak deket-deket. Kan gitu. Nah, anak, Vino anak anaknya- yang ketiga baru Harliano. Vino nama anaknya Vespa. Bukan. Dia cewek anaknya. Tapi kalau anak motor mendingan masuk komunitas apa udah sendiri apa gampang aja? Terserah aja dong, Pak De, Kalau bener nggak? menurut gua terserah ya. Terserah. Karena Yang sekarang nyaman aja ya. Sekarang kan komunitas, kalau dulu harus masuk komunitas karena kalau enggak kita gimana dapat spare part. Oh. Gitu kan kalau dulu kan nggak ada dealer, nggak ada apa-apa. Iya. Kita barter tuh biasanya spare part gitu. Ada yang keluar ambil apa? Kulaan tuh Sekarang bahasa pakai Inggris. jastip lah ya, Bahasa Inggris kayak- itu. Tapi Pak De, kan kalau misalnya motoran kan kadang kan lebih ke nikmatnya ya. Nikmat berkendaranya kan Iya. ada kan orang yang senangnya sendiri. Iya, itu. makanya ada kan yang ada yang Touring rame-rame sendiri. touring Iya, sendiri. makanya aku bilang kalau sekarang sih menurut aku bebas aja terserah dia.
Tapi kalau dulu, kalau bebas, kalau sendiri susah Iwakin. dapat ini, susah dapat Spare part ya. Kalau Kalau Pak Ade sendiri lebih suka touring sendiri atau rame-rame? rame-rame tapi jangan keramaian. Iya, setuju. Yang pas-pas ya. iya. Kalau kayak Jangan Pak- lebih dari 10. 10 lah. Hei, ayo dong kita motoran keburu sore nih. Keburu Dion Wiyoko dong. Kok dia tuh ya? Filmnya. Film sore. Sore. Seminggu. Nggak enak. Tapi bentar. Nih ya. Ini gua jujur belum habis nih. Ini gua lagi makan ini nih. Makan apa kamu? Ya elah, enak juga ini. Apa? Apa? Coklat apaan? Hayo tuh. Lihat tuh. Oh. Kan bisa diambil pakai ini, Des. Hah? Bisa diambil pakai ini. Iya juga Hei, sih. falala. Malala. Bagi, Des. boleh? Falala. Bagi ya. La. Wow, falala. Enak banget, gokil. Nih, falala. Sebetulnya gua baru dengar, tapi boleh juga nih rasanya nih. Masa sih? Coba deh gua. Gua akan coba ini. Ini asli Bali. Coklatnya asli Bali. Betul. Gue tuh, Gigi pernah nyobain. Gigi gua. Iya Gigi bener, lu. bener kan Maksudnya punya bini gigi. gua. Masa giginya Arman? Wih. Suka bawa ke rumah ya katanya gigi? Nih, ini Gigi udah pernah nyobain jadi gue inget waktu gua mau pulang ke Jakarta. Waktu itu di bandara tuh banyak. Di bandara ada juga ya? Bandara udah ada falala. Gokil ya, enak juga nih coklat Bali nih. Asli. Oh, ini dark coklatnya kerasa banget. Yang ini enak yang mocha. Ini apa? Maca. Maca. Enak ya? Dah. Bawah. Sampai jalan motoran yuk. Gua bawah. Sini Gua mau bawa. Bagi kasih kru-kru juga. Gua makan aja. Kalau teman-teman kru yang mau, lu beli ah. Lu beli di bandara. Ya udah pasti gua beli. Ini enak banget buat keluarga gua di rumah nih. Oh ya? Keluarga lu. Ya anak-anak gua. Oh iya. Gua keluarga ada. Istri nggak ada. Iya. Keluarga ada anak-anak gua. Denger nggak? Ya sama nikah, viral lagi nih. Iya, viral. Ngomong sembarangan lu. Gara-gara itu buset dah. Tapi viral kemarin. 6 orang nanyain gue tiap, Des mau nikah sama siapa? Des mau nikah sama siapa? Oke, gua akan kasih tahu. Jabok, gua akan kasih tahu. Demi Allah bohong! Gua akan kasih tahu. Gua kasih tahu nih coklat enak banget malah. Kaget gua. Tadi kliper orang nih masalah lagi nih gua. Miskin marah-marah. Ayah mau nikah lagi sama siapa? Falala, lu bilang gitu aja. Ya, Siapa tuh? salah. Coklat, mantap. Tapi kemarin Matt juga nanya gitu. Desta mau kawin lagi? Kagak. Berita apaan itu? Enggak nih. Gitu-gitu. Dia mau kawin gading tapi terhalang tembok. Ulang tahun. Ayo Falala, ayo Falala ini. Teman-teman deh. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Dadah, thank you. Terus mari. Oke. Masuk om. Oke guys, maju terus. Brother, let's go brother. Brother. Jadi gimana nih guys, seru banget guys di Bali. Cuaca juga nggak terlalu panas. Date. DKI viral dong. Ini dulu pernah naik motor bebek sih, Vin. Sekarang kita naik motor Air King.
Enak gangster brother, gangster. Om Indro depan, maju. Mati mulu nih. Lekolin dulu. Depan tahan, Vino mati, tahan depan. Gua sama Gading, pelan-pelan kok kita pelan-pelan. Kayaknya mati tadi, gua nggak tahu ininya apa, kayaknya gua salah ininya, salah apa? Di depan salah masuk gini. Sikat, aman kok. Lanjut kita. Oke. Halo. Terima kasih. Rambutnya sama putih. Iya benar, tapi saya jauh lebih kurus di sini. Mister siapa? Philip. Mr. Philip. Dan juga hari ini kita langsung menuju ke Philips, you know Philips? Museum Mr. Philips, Pasifika, iya. Mr. Philips from France. From France, teman Mbappe. Dia From France. Enggak, beda angkatan. Beda angkatan. Dia udah 40 tahun di Indonesia. angkatannya Bartes. Dia sudah 40 tahun. Dia sudah 40 tahun tinggal di Indonesia. Dan dia sangat ramah banget. Ramah banget. Ternyata dia mengumpulkan koleksi-koleksi luar biasa.
Museum apa ini? Salah satu museum tentang Asia Pasifik. Oh, Indonesia. Pertama kali di dunia yang transkultural dan transoceanic. Tentang koleksi dari Asia sampai Oceania Pasifika. Mas Philips from Belanda? Mungkin. Enggak mungkin. Yang menang World Cup selalu Prancis kan? But you speak Indonesian very well. Bapak juga. Dia lahir di sini, Pak. Orang Indonesia. How long you stay in Indonesia, Pak? Baru 43 tahun. 43 tahun. Lebih lama dia daripada umur gua saya di sini, Bro. Silakan bagus ya. Oh, Paling ini Pak Philip, ini dapat dari mana aja koleksinya? Dari seluruh tempat di dunia. Alors ini semua ruang pertama, semua artis Indonesia. oh bagus. Sujoyono, Andra, Oh, Sujoyono. Sriadi, Sonarsono di luar, Bazuki Abdullah, Ini bagus banget ya. Afandi, tiga Afandi, Ini Avandi. Andi. dan paling penting Raden Saleh. Raden Saleh. So this is a replica or real? No, it's real, semua karya seni asli. Ini datang dari keluarga Raden Saleh sendiri, kan? Om Raden Saleh yang Bupati sorry. Majalengka. Alors, ruang paling besar, Yes. pasti kita harus kasih ke artis Belanda yang pernah di Indonesia. Artis ini Belanda. Ya, Ruud van Gullit. ya bukan dong. Pemain bola. Oh, ini aku punya 2 di rumah. Aris Smith. Ada 5 di sini. Nih, ini tipenya dia nih. Ini juga mahal nih Aris Smith. Saya punya di rumah, di rumah papa. Ini cara mengumpulkannya gimana? Cara Iya. mengumpulkan koleknya bagaimana? Bagus. Kenapa? Mengkolek lukisan-lukisannya gimana? Dari artis sendiri, Ada. karena Aris Smith saya pernah Gua ketemu dikasih untuk beberapa kemana, tahun. dia kasih bokap. Ada dari lelang, ada dari keluarga artis sendiri. Saya pergi di Belanda berapa sering ketemu dengan keluarga dan saya cari di semua tempat di dunia untuk bawa yang paling penting kembali ke Indonesia. Appreciate. Itu national heritage. Cuman kita senang banget. Thank you for Mr. Philips. Kamu udah menjaga. Padahal ini Walaupun orang Prancis, orang Prancis. tapi sangat peduli dengan Why like Indonesia, especially Bali? udah nggak usah bahasa Inggris. Ya kan gue lagi bilang, gue udah disuntik. Terserah Iya, dua-duanya. Why? Karena pertama kali mantan gubernur Bali bilang Iwan Koster? Mengku Pastika. Oh sebelumnya. Dia bilang orang yang berdiri museum memang hanyalah orang gila. Karena mereka buang waktu untuk bikin sesuatu yang tidak bawa hasilnya keuangan. Tapi mereka di atas piramida sosial. Untuk biaya membeli lelang segala dari mana itu? Nah, dari saya pribadi, dari investor lain yang bantu saya, dari keluarga, biar kita bisa bikin sesuatu yang kelas dunia. Dari awal saya mau sesuatu di dalam kompleks ITDC World class, you yang know? nomor 1 di dunia, Yes. ada museum yang kelas dunia. Kenapa kita selalu harus pikir lihat Singapura untuk nomor 1? Kan Indonesia juga bisa nomor 1, apalagi Jadi Bali, kita selama ini apalagi Nusa Dua. Kita nggak pernah tahu ada seperti ini gitu. Kita taunya nih di Louvre. Antonio Blanco kalau ke Bali. Di Ubud. Ini kayak Louvre. Ini tadi saya ada QR code kan di situ. Ini buat apa ya? Ya, QR code untuk baca cerita tentang artis. Oh, langsung. Ya. Berarti Pak Philips punya koleksi pribadinya semua ini? Hampir ada yang punya saya, ada yang punya kolektor pribadi, keluarga artis. Kita ada pasti perjanjian kan untuk ada semua karya seni di sini. Jarang kita temuin ya. Dia orang Prancis, 40 tahun di sini dan sangat mencintai seni yang ada di Indonesia. Wah, itu lukisannya Gila, bagus-bagus. Semua dikumpulin. Dan orangnya baik banget, bisa bahasa Indonesia dengan ramah, Dan lucu santai. juga lagi, ngelucu Lucu juga. juga. Ya, dia ngerti lah. Dijelasin semua ada lukisan tentang sejarah, Ada lukisan Raden Saleh. Iya, bener. lukisan kok ada culture, dan lain-lain. Desta ngajak ngomong terus sama dia. Ini kan kalau ngomongin mengumpulkan lukisan apa kira dan salah itu kan sangat susah sekali. Ini gimana caranya bisa dapet itu loh? Sulit ya, sulit dapat. Dan, Tapi orangnya bagus sekali, dan akhirnya dapat itu luar biasa sekali. luar biasa. Wow, ini Susah dapat yang begitu Pak. gua Hari penikmat. ini saya bisa kasih contoh, dengan Raden Saleh dia pernah 6 tahun belajar di Perancis dan dia teman akrab sama Horace Vernet yang juga mulai bikin dengan dia hunting scene di Afrika, hunting scene di Java kan. So bisa lihat paralel dengan style dan waktunya mereka kerja bersama. Hampir-hampir mirip ya. Ini buat penonton semuanya, maksudnya ini kan kayak semacam apa ya? Ada kayak knowledge untuk karya seni yang akhirnya dikolek dan akhirnya bisa
mengumpulkan lukisan-lukisan yang memang susah banget didapatkan. Ini kita punya salah satu dari 7 lukisan paling besar yang artis Le Meilleur buat, kan? Ada 3 di koleksi istana yang Le Meilleur kasih sama Presiden Soekarno, kan? Ini punya keluarga dan 2 pernah di koleksi pribadi. So kita bikin perjanjian sama keluarga Le Meilleur, historinya Le Meilleur yang orang Bali, untuk lukisan ini akan selalu ada di museum. Karena memang ini salah satu yang kita tidak bisa ganti. Kalau Mr. Philip juga melukis nggak? Enggak, saya hanya beli lukisan. Hanya penikmat. Kau pasti menikmati, tapi saya sudah punya talent, Pak. Nggak dijual lagi. Pernah belajar nggak, Mr. Philip? Pernah belajar sedikit untuk Saya coba, kan? Saya kuliah di art, saya memang pelukis juga. Cuma ya kalau ngomongin seni seperti ini, sejarahnya itu yang luar biasa, nilai historinya yang luar biasa sekali kan. Nah kalau oke, cukup, makasih. Nanti Bapak kita bikin pameran. Karya seni Bapak. Saya sering bikin pameran. Silakan. Dia suka. Tapi kalau ada yang mau beli, ini bagus saya beli. Boleh. No. Tidak boleh. Not for sale. Not Tidak for boleh, sale. not for sale. Oh, not for sale. Absolutely not. Oh my God. Dan di dalam ruangan ini, karena ini sangat simbolik, kita punya satu lukisan dari I Gusti Kobot, artis yang terkenal dalam tahun 50, namanya Meliaga, yang bikin untuk seremoni 50 tahun orang sesudah meninggal. So ini lukisan yang paling besar di Bali dan tentang Ramayana. Sampai masuk Muri ya. Pasti. Jadi buat mahasiswa gratis, untuk orang Indonesia bayar 50.000, untuk orang bule bayar 100.000. Nah itu kita harus support lah. Mampir lah. Thank you, full respect for you, Mr. Phillips. You know, I love you, brother. Jetem. France, brother, France. Museum Pasifika keren banget, ini sesuatu yang baru yang pernah saya lihat di Bali gitu ya. Udah sering ke Bali cuman nggak pernah ke tempat seperti ini gitu. Terus di sini koleksi-koleksinya juga yang apa ya? Ya kan kita tahu Raden Saleh itu emang sangat sulit sekali, itu ada Legend. Ada beberapa di sini, ada banyak. Ke Bali jangan lupa mampir ke Nusa Dua, ke Museum Pasifika ya. Nah, iya benar, bagus ya. Harus mampir ke sini, jangan cuma jalan-jalannya doang, tapi harus ada Om Indro pengetahuan ya. Om Indro seneng ya? Pecinta seni kayaknya belum lengkap ketika tidak melihat seni lukis. Ya, benar. Gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu karena gini, buat saya seniman nafasnya adalah sebuah karya. Nah, yang kita lihat ini adalah karya-karya banyak orang yang terkenal di dunia, di mana itu merupakan nafas-nafas seniman yang harus kita hargai. Itu. Keren. Ya intinya kita ucapin terima kasih untuk Mr. Phillips. Thank Thank you you. ya. Terima kasih Pak untuk datang semua, untuk ambil waktu, untuk discover dan untuk datang di Nusa Dua, kan? Zone Nusa Dua. Dan sekarang bisa bilang Zone Nusa Dua plus 1. Oh, bukan Dudas minus 1, tapi Nusa Dua plus 1. Oke, habis itu kita lanjut ke Sikidi Bay. Sikir be. Guys, Sekarang kita mau review squishy. bukan dong, sushi. Kalau itu anak-anak kita deh. Ini di restoran Jepang ya, namanya adalah Sikidi Bay. Ini Sikidi Bay ini ada di daerah Nusa Dua. Pas banget beach front. Depannya Nah, laut iya. dan ini salah satu fasilitas di salah satu hotel ya di Nusa Dua. Kalau udah jalan-jalan keliling, yang tadi kita kasih tahu ya, udah ke tempat yang 1, 2, 3, istirahatnya ke sana. Sushi. Makan Jepang. Kat dulu boleh nggak? Sorry. Om lagi syuting, maaf ya. Mas, ini punya mas. Maaf ya. Indro Warkop asli. Ini contoh sashimi tuna. Saya maaf ya bukan. Contoh rahang tuna. Ini kalau sebutannya giant octopus, tau nggak? Tapi kita akan Saya semakin kurang ajar ya. Kita kan CS bro. Tapi seru dari awal sampai ini kita bercanda terus, seneng lah, menyenangkan banget lah. Ya. Ini orang-orang yang menurut gua sangat menyenangkan. Gua dulu
Mungkin sama Vino ya kenal dulu temennya dia. Gue gak suka banget sama dia dulu. Dulu, sekarang pun makin gak suka kan Vin. Dulu kata gue sekarang sama dia kagum gue. Sama Toro dari dulu kagum, sama Pade apalagi. Jadi gue nganggep kalian tuh adalah buat gue Keluarga ya. bukan orang biasa menurut gue. Tidak dianggap kita. Ini kita berenam ini semuanya pemain film. Pernah ya. Iya. Om Indro pertama kali main film umur berapa? Pertama saya main film umur 20 tahun. Langsung warkop. Warkop Mana Tahan. Berarti warkop pertama itu Mana Tahan. Iya, dibuat 78, rilis 79. Ingat nggak berapa jumlah film warkop DKI? 34 film. Jadi film komedi. 34 film. 34 selama 17 tahun. Selama 17 tahun. Jadi 1 tahun 2 film. Gokil. Dan gue tidak pernah melewatkan satu film pun. Vino pertama film apa? Gue 30 Hari Mencari Cinta gue. Ada Eros ya? Lompat lebih tinggi. Eros, betul. Lompat lebih tinggi. Itu pertama kali saya kalau nggak salah. Nirina Zubir. Nirina Zubir pertama Olivia. juga. Luna Maya. Luna Maya jadi cameo. Halo Ril. Lagi gunting kuku. Guntingnya di sini nih. Mati dong. Tapi gue paling berkesan film dia reality cinta dan rock and roll. Sama Junot. Gokil banget itu loh. Lo lebih suka Junot kan waktu itu lo bilang sama Maria tadi. Lo ngefans banget. Kalau Tora Arisan dong. Bukan. Tragedi. Rudi Sujarwo. Gila kan gua apa semua Rudi Sujarwo. Tahun berapa itu? Baru Arisan. Ciuman sama Surya. Di situ ya. Arisan. Ya lu Des, lo pertama apa? Garasi. Oh, lu Garasi pertama. Oh sama Fedi Nuril. Oh iya, yang buat Karena cinta semua. Yang sama Daging. Lu tapi nggak kelihatan. Jadi apa? Jadi apa sih? Gue jadi penjual plat vinil sama daging sama si David Masih Tariga. figuran ya belum beda kelas sama kita ya? Enggak. Apa dong itu? Ya di bawah figuran. Ya abis itu gue get married 1. Oh sama Ringo. Iya sama Nirina. Sama Nirina juga, sama Aming ya. Hanung Bramantio. Iya. Star Vision. Apa? Gila gua. Gokil enggak gua? Lo apa Vi pertama? Gua itu pertama sama almarhum Nayato ada hantu di sekolah dulu film. Ada Oh, itu booming tuh kan. Sampai dibikin sinetronnya tuh kan kalau nggak salah. Ya, terus Me versus High Heels. Habis itu baru iya. Love is Cinta. Mandika. Bagus banget ya, Love is Cinta bagus. Iya, gue itu ngafalin. Nah, jadi itu gue ngafalin film. Sampai itu Vin, sampai gue take itu udah nggak perlu saking sudah. Hadit Saputra lu tahu dong. Tipe kapal. Udah pakai tipe kapal. Itu lo dialog lu panjang banget sih. Panjang banget. Ngomong sendiri semua. Panjang banget. Raffi Ahmad bro. Gokil, Kalau Ariel film pertama. Sang Pemimpi. Nah itu sama Mira Lesmana ya. Amiran Semana, Riri Riza. Terus gua di pertama kali itu readingnya bareng sama Lukman Sardi. Wow. Film kedua apa? Film kedua ini Dilan. Beda nggak? Enggak dong, Jumbo lo main. Oh, Jumbo kan ngisi suara. Tapi main itu, main. Itu film, gue juga ngisi suara. Karena kan isi suara duluan kan. Iya. Baru. Oh iya. Tapi ngisi suara lama juga, gue ngisi suara Nemo. Nemo versi Indonesia ada. Kayak gimana coba tuh? Finding Nemo. Kayak gimana Ini ya? Oh iya, lu jadi siapanya? Gua ada gimana sih? Ada. Gua sama Sarini ada. Ada sama Sarini Lu gua. jadi kalau nggak salah lu jadi Yang ikan paus putih, beluga. Iya, beluga. Oh, Gue jadi iya. ikan. Kalau anaknya Mas Roro Suryo Badai gimana? pasti berlalu. Film pertama Badai pasti berlalu. Itu bapak gua dong. Oh, bapak lo ya? Tua banget gua. Kalau lu apa berarti? Enggak, gue pertama-tama tuh gue nggak pernah jadi peran utama. Gue di Get Married 3 dikit, di ini dikit. Oh ada Get Married 3 iya. Oh iya pas lu sama Nah, tapi pertama Kan lu Get Married 3 juga ada. Oh iya ada juga, ada Raffi Gue juga. datang pernah jadi cameo pernah. Nah, film pertama panjang maksudnya dapat itu sampai ujung dunia. Sama Gua, Renata. Renata. Gue main di film sampai ujung dunia. Sampai ujung mana ya? Lah kan gue jadi Senior ya? Dia yang di jadi ujungnya, bos, di ujung jadi dunia. bos, bukan Jadi senior. Jadi marah-marah, jadi bosnya. Iya, Iya. Tapi dapat citra pertama di film Love for Sale. Tapi di Indonesia sendiri gue kan pernah jadi pemain. Lo udah semuanya tuh, Pernah jadi produser pernah ya? pernah. Ya. Cuman kenapa nggak ada yang bisa menjamin siapapun itu ya, seorang produsernya, seorang pemainnya, seorang apapun. Misalnya gue hire Vino, pasti film gue 2 juta. Gue hire sutradara Ada misalnya siapa? faktor- ada faktor X, Iya kan? faktor X, faktor Nggak Y. ada. Kalau di luar negeri itu rata-rata karena mungkin distribusinya Jangan worldwide. salah loh, banyak juga film-film yang Itu makarnya ya. Silakan. Terima kasih. Banyak juga loh. Kita makan. Nggak jadi ngomong. Nggak jadi. Tapi bener dong. Nggak maksud gini, banyak film-film yang budgetnya besar juga Hollywood dan ternyata film juga banyak, Bener. banyak yang nggak berhasil juga banyak kok. Jadi film itu ada faktor X juga yang memang luck. Makasih Mbak. Vino pernah kan cuma puluhan ribu penonton lu pernah dong. Termasuk di dunia Sampai ya. jutaan juga pernah dong Vin. Nah, Gila, dulu bisa. kita pernah ya habis promo warkop kan, wah heboh kan, wah semuanya minta inian.
Habis itu kita mau next filmnya nih. Nanti pokoknya ya, kalau misalnya kita promo, terus jagain sini-sini ya, lu jagain sini-sini. Karena pasti orang heboh banget ya sama kita. Karena nih. waktu warkop tuh kita, satu gedung tuh yang Kayak lobby semua, tergila-gila. Kaca pecah apa semuanya. Kaca pecah gitu. Terus. Udah, akhirnya Terus next film kan, pokoknya kita udah prepare dong. Masuk tek, sepi. gua begitu nyampe penontonnya cuma 9 orang. Gua kenal semua ada di Instagram gua. Itu film apa? Itu film warkop Bukan. Wah, setelah film warkop ngebum Iya. tuh ya. Jadi iya pasti sebetulnya semuanya tuh tergantung gak cuma dari aktornya doang. Pasti Banyak kan faktor penunjuk. Banyak benar, faktornya. ada Apalagi promo. sekarang saingan juga banyak banget kan. Iya. Maksudnya dari Hollywood juga Waktu, ada. waktu peluncuran juga. Ya, Hollywood, Benar. Bollywood. Menurut gua yang paling penting bahwa film itu kan produk seni. Iya. Produk seni nggak ada yang bisa menjamin, Pak. Iya. Yang Nggak penting ada. kita berkarya Dan- aja ya, Pak. Iya, menurut gua berkarya. Kalau gua selalu beristilah, kalau seniman itu karyanya adalah Tulus aja. nafas dia gitu. Tulus. Selama kita bisa bernapas, selama kita berkarya, masih ada Gini, kemungkinan. sebetulnya kalau gua ya fokusnya berkarya aja. Iya. Mau laku atau tidak itu bonus aja. Nggak apa-apa. Gue dapat Piala Citra lo Porsel. Lu tau yang casting pertama kali WhatsApp gue ngomongnya apa? apa? Selamat siang Mas Darius, perkenalkan. Boleh nggak ikut casting? Darius, salah ke gua. Tadinya Darius. Gini, Darius, aduh saya nggak bisa jadwalnya. Siapa ya? Gading aja kali ya. Dapat Citra tapi. Bukan cuma Darius. Jadi setelah gua tahu. Jadi mereka nyoba mau casting Darius. Casting Baim Wong. Ai Albar. Banyak ya? Satu lagi gua suka. Gua tuh orang kelima. Gue yang terakhir. Kadang-kadang tapi karakter itu yang menemukan aktornya sih. Mas, sorry maaf. Ini makanan burung ya? Bukan. Kita cobain dulu dah. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada fakta sedikit nih. Vino dari awal selalu bilang, gila kita makan mulu, iya. Parah nih gue kenyang banget. Dari tadi gue nggak pernah lihat dia berhenti ngunyah dari tadi tuh. Ngunyah mulu nih bocah. Dari tadi katanya bilang makan mulu. Masalahnya kita jalan-jalan makan enak-enak banget. Enak banget asli beneran deh. Thank you buat Rans, buat kru Rans semua. Terima kasih buat ITDC. Kalian the best. Tritanu. Oh. Enak banget asli, Mas. Baik banget. Asli. Kalau tahu ceritanya baik. Rasanya baik banget Ibu. Enak maksud lo. Enak banget. Pi mau lagi Pi? Ini yang tadi pakai bumbu ini nih. Ya ini nih. Enak banget semuanya, gokil. Gokil, ini restoran silakan mampir di restoran Sigi. Siki. Siki. Ini spesial nih. Siki Nix. Spesial nih guys. Paling enak nih. Guys nih. Apa sih ininya ya, Mas? Bukan gitu dong, Oh ya, sorry Mas, maaf. Tapi gue tuh pertama kali syuting itu sama Vino tahu pertama kali Vin ya? Bener-bener. Gue pertama kali syuting. Bukan lo pertama kali, gue bener-bener pertama kali. Gue syuting. kedua. Bapak kita Wijaya. Iya, tapi gue bener-bener pertama Dia kali peran syuting. utamanya dia. Dan itu gue bener-bener pertama kali syuting, Pi. Iya, gua itu kedua lah, syuting kedua. Syuting kedua. Enggak, gue tuh udah sering syuting. Ya udah, Lu tapi sering syuting. ya kedua ketiga lah gue syuting lagi. Iya, gue mau Vino loh, Bener, jadi bener. syuting loh. Dia peran utamanya dia. Lo bokap masih Lo nganterin bokap, ya? dianterin. Dari Bandung. Oh, Vino Pakai Bastian. mobil lo tuh, mobil lo apa dulu pakai? Apa ya gue Adalah lupa? pokoknya lo, Adalah kalau Vino, kemana-mana. Vino Bastian bro. Iya bro. Abis itu gue gak mau syuting lagi tuh, Vi. Masa lu gak mau syuting? Makasih, Bang. Sumpah. Jelek banget tuh. Iya, gue kata Gue pakai kacamata gitu kan kalau nggak salah kan? Iya, kacamata props kan. Iya. Katanya udahlah kamu gak usah syuting lagi. Vino. Ini pertanyaannya, dari semua film yang Bukan udah pesimis sebanyak ya? ini, film apa yang paling lu puas dalam menjalaninya? Yang paling puas apa ya? Ya paling bukan paling puas, maksudnya paling gua Oh, di sini. suka lah. Sebenarnya bukan masalah suka nggak suka sih, cuman warkop. Ada warkop ya enggak? Sebetulnya bukan suka apa nggak sukanya, dulu tuh kan bokap gue kan nulis buku kan. Iya. Iya dong, Wiro Sableng. Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng. dia tuh gue tuh nggak pernah mau apa namanya bergabung sama memerankan dia. Bahkan dulu gue kayak malu banget kalau bokap gue. Wiro Sableng ya? Iya, dulu mobil gue tulisin promo kayak di truk gitu kan, Wiro Sableng. Gue malu banget tuh sampai kalau ke sekolah tuh, wah gue sampai Wiro. malu banget gue sama teman-teman gue. Tapi ternyata gue bisa sekolah, bisa apa tuh dari situ. Iya dong. Dan Tapi lu akhirnya- kesana keren mainannya. Dan akhirnya pas dari situ gue ngeliat kok orang-orang pada mau ngangkat karya bokap gue, sementara kok anaknya Nggak mau. cuek aja. Akhirnya gue casting buat Buat Wiro Sableng buat dia casting. Karena itu kan ada 2 PH kan, satu dari PH dari luar, jadi harus meyakinkan. Dia nggak peduli tuh, dia nggak peduli. Udah akhirnya gue casting. Karena Jadi harus bisa silat sama bisa drama kan. Nah, gue nggak bisa silat, jadi gue ya dibikinin
dibikinin koreonya lah sama Kang Yayan, bikin latihan dulu sebulan, jadi yang lain belum latihan, gue bikin video casting, kirimin, akhirnya gue dapet. Dari situ gue, wah ternyata. Oke, itu peran paling sulit apa? Buya ya? Buya Hamka. Sulit semua sih. Sulit semua bro, dia aktor Ya, sama lah kayak, lo pasti setiap masuk ini kan lo pasti Beda-beda. Beda-beda deh. Berarti gua harus memerankan peran di kakek gue Kopingo, dulu ya? iya. Kopingo ya? Kopingo, lu bener. Oh iya ini Kopingo, legend juga tuh. Iya tuh. Legend juga tuh. Ini. Tapi lu gue yakin lu gak pernah baca kan? Kopingo. Gua hampir semuanya gua baca. Bor, lu daripada makan sushi mending lo bikin. Tapi gue pernah Mana cara gue bikin ini? Film apa? Gue pernah jadi, boleh pasti berlalu. Oh iya Gue pernah jadi ininya. Lu jadi bokap gue nya? Jadi bokap ya? Yang jadi tante Christine? Teddy Surya Sumaja. Iya. Gua apa semua. Rehano. Guys, ini enak nih. Ini susunya lihat dulu dong. Bor, lu harus cobain. Banget ini. Chefnya ini ya? Ini chefnya. Oh, chef. Halo. Halo. Where do you come from? Vincent. We're going from Australia. Australia. Australia negeri wool katanya. How long you been in Indonesia? In Bali in total 3 years. 2 years. Oke. Dan Ariel diajarin cara bikin sushi. Gua tuh pengen tahu caranya. Selama gitu ini loh. Boril jago bikin susu. Iya. Kan dia tinggal dimasukin. Iya, susu kan tinggal meres. Panas. Tinggal meres. Panas. Kopi maksud lu kopi Iya, susu. sekarang Iya. bikin sushi. Nah, habis itu gue diajarin cara bikin sushi. Soalnya kan gue bilang, sama-sama aja nih, apa bedanya sih kan nasi juga ya. Iya, beda tapi. Oh ternyata beda. Ternyata beda. Ya. Lalu kan ada darah Jepangnya. Dia suka. Gua tuh dari ibu gua tuh ada dari Jepang. Lu harus bisa bikin sushi. Iya gimana? Can you teach me how to make this one? Nah, that's I mean, you know. Let's go sushi I bar. would love to. You go there, I go home. Oke. Kita makan dulu deh. Oke, let's go. Let's go. Tuh Ariel sana. Wih, Ariel jadi Let's go. chef. Sir, after you. Tungguin ya, gue bikin dulu. Oh, and so. Oke. Oops. Go ahead. Napkin. Yep. And the napkin just pop it in the sink after you're done. Just drop it in. Yep, just drop it in the sink. We'll clear it after that. Thank you so much. All right. Okay. Do So, I have to use a hand spoon? No. no. Hand spoon, no. So, why we don't use hand gloves here? Uh-huh. Because when you're making sushi, you want to feel the rice and the fish. I With the see. glove, you can't really feel the texture of the rice and the pressure. Okay. Okay, nice. So let's do a salmon nigiri first. This one is the salmon. This is Tasmanian salmon Tasmanian and salmon. yellowfin tuna, which you had Yellowfin just tuna. now. Okay, all right. So if it's okay, I'll slice the. All Or right. would you like to try to slice it? No, you show it. Show it to me first, and then I try to do it. So I'm born left-handed, so I will use a left-handed knife. If that's okay. Dia kidal, guys. Jadi bapak potong kayak gini. Bisa bahasa Indonesia. Bisa dong. Better in bahasa Indonesia biar penontonnya gampang. Siap. Alright, Oke. okay. Jadi Bapak Ariel, kita akan slicing salmonnya dulu. Jadi di slicing nigirinya kayak gini. So Setipis ini ya? ini pertama. So Okay. just for the side dulu. Aha. That will be a nigiri later. Okay. Aha. This will be better for you. That's your piece. And then this is my piece. Okay. So if it's okay with you, I'll show you how it's done first. So you just see the method. Obviously, jadi I kan kidal. Jadi tangannya Bapak nanti mutar aja Ya, arahnya. alright. Oke, penting itu tangannya jangan terlalu basah atau jangan terlalu lembab. Jangan terlalu lembab atau terlalu kering. Oke. Kalau enggak nempel nasinya nanti. Oh iya betul. So ini tempat airnya, kita lembabin tangan. Oh, rendam dulu. Gitu. Tapi jangan sampai menetes. Oke. Jadi supaya nggak menetes, kita tepuk dulu. So it's slightly Yap, wet yap, gitu. Jadi kita ambil nasinya sekitaran 10 gram, tapi jangan dipencet. Just roll it into a bowl. Kasih ada ruang untuk biar jadi seperti bola. Benar sekali. Alright. So just roughly roll it into a bowl like so. And then when you press the rice, it's not too nggak kayak lontong gitu. Oke, nggak terlalu padat ya. Benar. And then you grab your nigiri like so, flip it over. Tadi kita kan potong sini garisnya. Jadi ini tampilan buat tamu nanti. Oke. So we flip that over. Dengan tangan yang Satu ada lagi, nasi, ya. Kita isi wasabi, tergantung mau butuh berapa. Oh. Kita isi nasinya. Pantesan tadi wasabinya kerasa, rupanya di situ disembunyiin. Ya, Oke. so every nigiri kita taruh dikit wasabi di dalam. Oke, alright. Terus taruh nasinya, kita pakai jempol yang kanan sini, kita masukin, biar dia ada air pocket. Jadi waktu makan nigirinya itu, the rice kind of dispersed in your mouth gitu. Oke. Benar. Jadi kita shape-in, balikin gini, kiri kanan, kita pencet. Oke. Terus balikin sama arah.
Jadi hasilnya dia kayak kapal gitu. Alright. Gue boleh cobain Oke, dong. silakan. Ini dulu dong, set. Benar. Jangan sampai menetes. Benar. Udah benar. Jadi Ambil, sekitaran- ini langsung ya? Ya, langsung, yes. Sudah betul belum saya segini Benar. kira-kira? Kita bikin Perfect. bulat, jangan terlalu padat. Benar sekali. Dengan tangan kiri kita ambil ikan. Ikannya di sini, sorry. Tangan kiri, yes. Hup. Correct. Oke. Coba kita arah sini. Nah. Benar. Dengan jari ini, kita ambil wasabi dikit. Oh benar. Wasabi dulu sedikit. Taruh di sini. Benar. Yang ini agak banyak ya. Boleh. Soalnya yang ini buat Desta. Siap. Oke. Kalau gitu 2 kali lipat aja. Oh, 2 kali lipat. Oke, ya. Oke. Kita masukin nasinya. Sini. But then, hold on. Oh, tangan saya kurang basah sepertinya. Iya, benar. Boleh dibasahin Boleh lagi basah dikit. Ya, ya. Oke. Oke, hold on. Oh. Siap. Hap. Oke, saya giniin sedikit. Oke, benar. And then Terus kita dibalikin. bikin dengan jempol ini bolongin ke dalam. Iya, jempol ini. Benar. Ya. Kita bikin sedikit lubang. Yes. And then balikin ikannya. So like Balikin this, ikannya. balikin ke sini, same tangan, and then kiri kanan pencet ke bawah. Iya. Press it up gitu. Benar. And then balikin the other way around. The other way around. Balikin the other way around. Yep. And then di depan sini ya jarinya. Gitu. Oh, Put sorry, it in sorry. front ya. Yeah, it's okay. Deh. And then cradle it like a baby gitu. Nah, and then pencet kiri kanan sini. Just give it a press. Makanya nggak boleh pakai sarung tangan, mesti pakai perasaan. Oke? And then, yeah, perfect. It's done. It's done. Yeah. Wow. And then you just add whatever topping that you want on top, and then you bisa boleh Whatever topping. Yeah. Jadi let's do a teriyaki version, okay? Oke. Let's do a fancy version for Mr. Desta, okay? Alright. Memang Desta itu sasaran utama kita ya. Oke. So we're just gonna pop a little bit of this sweet teriyaki sauce that we make in house, just to glaze it a little bit, like Okay. so. I'm gonna torch that off to caramelize it. Ini buat apa dipanasin? Oh, biar matang dikit. Yes, that's right. Oke. And then after that, we're gonna pop a little bit caviar, whichever Caviar. you choose. Ikura or caviar? I think caviar. Caviar, sure. Let's put a little bit of caviar on top, like so. And then the same one for this one as well. Yep. You remember which one belongs to Desta? I think mine This is one here. this one is. Correct. Now, we're gonna smoke it as well. Tanu gue udah keluar. So it gives it a smokiness flavor. Itu buat apa? Untuk bikin asapnya, Pak. Jadi Asap. ada kayak smoky flavor gitu. Oh. Jadi kan lebih keren gitu. Ya, jadi nanti kita sajikan ke Pak Desta. So just gonna smoke that a little bit. Oh wow. And then we're gonna cover it. Just like so. And then we can bring it to the table and reveal it. Yes. Hold on. Mana nih Ariel? Yuk kita pulang aja deh yuk kalau begitu yuk kita pulang aja. Cuma kita nungguin. Lama rasa gak berasa. Kita mau pulang. Wih, kita buka. Malah ke soto Betawi itu. Bukan soto Betawi dong. Teman-teman, ini namanya salmon nigiri with sauce teriyaki smoke. Taruh dulu. Berarti nigiri nih kanan. Ini beneran yang buat. Nigiri. Beneran yang buat bukan? Gue yang buat dong. Mr. Vincent. Vincent. Sumpah 100% bapaknya yang bikin. Kita aja bisa ngomong bahasa Indonesia. Lu bisa bahasa Indonesia? Vincent, sulap dong. Saya the witness. Berarti berapa lama I will membuat be the membuat witness. ini? Berapa lama tadi bikinnya berarti? Berapa banyak tadi waktu yang kita butuhkan begini nih? Paling 5 detik aja jadi, Pak. 5 detik. Berarti ini Enggak, dikasih kaviar. Lama. Tadi udah dikasih kaviar, habis itu di smoke dulu, Dibakar gitu? Enggak, smoke dari bawah. Lu bikin selama itu cuma 2 bro. Baru lihat nggak ini ada berapa teman lo? Nih, gimana? Nah gini ya, siapa yang kira-kira lidahnya paling mewakili dalam taste? Coba kira-kira. Pade. Yang paling Pade jangan. Enggak. Kok kayak ada yang mau menghindar nih kayaknya. Enggak. kayak gua. Karena gua suka banget Enggak Jepang. ya, bintang tamu. Iyalah bintang tamu lah, kasih bintang tamu. Bintang tamu dong. Kasih bintang tamu. Ini gua jujur. Gua suka Jepang banget. Coba. Dia koleksi robot-robotan Jepang. Ini dong, cobain dong Des. Taruh di sini Des. Thank you banget Ariel, ini gua kehormatan banget bisa nyobain apa yang Bahasa-bahasinya gila nih orang nih. Parah ya. Arigatou gozaimasu. Ya, silakan.
Bukan. Kan ini mas. Sorry, maaf ya. Ini ya. Maaf ya. Oh, menangkap lalat. Jackie Chan kali ya kan. Jackie Chan nih. Ayo dong Des, cobain dong Des. Gue bikinnya capek-capek nih. Kita lihat ada kaviarnya. Ada kaviarnya. Tet, pakai bumbunya. Aha. Oke, Ayo, ini Tet. dia. Jatuh nih. Baru tukuk. Saking enaknya. Enaknya bro, gokil. Enak kan? Gol, keren banget gol. Des, yang tadi pedes nggak? Ada miyabinya ya? Wasabi. Ada wasabinya ya, ada wasabinya ya. Ternyata di dalamnya ada wasabinya itu. Tadi gue dikasih tahu. Wasabi. Nah, coba dong. Dateng. Op. Udah bisa gua. Enak. Vincent, you're the great teacher. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Vincent. Thank you so much. Salam to the kangaroo in Australia, your place, okay? Iya benar. Ada kangaroo kan? Ya ada. Saya Koala. salah nggak? Enggak. Okay. Nice to have met you. Nice to meet you. Nice to have met you. Okay, nice to have. Salam kenal, Pak. Oke. Sekarang thank you brother. Ini cuminya kita cobain. Oktopus. Warmo kalau Tadi udah dijelasin belum cuminya? Belum. Cumi gimana? Izin ya. Cumi. Octopus. Octopus ya. Jadi guritanya ini kita rebus sekitar 1,5 jam biar dia empuk gitu. Terus di Chaco grill ya. Kita grill di atas arang. Terus ada smoke paprika aioli sosnya dengan ponzu gel. lihat nih, saya makan begini nih. Enak banget Mr. Vincent. Kayaknya agak berlebihan ya. Inspirasi dari Spain. Aku suka banget octopus beneran. Serius. Ya. Selalu makan octopus. Enak banget. Enak banget. The best of the best. Kayak Susah banget ngambil ini. Sini balik lagi. sebenarnya Enak. Thank you, Pak. Thank you so much. Enak banget. Wah, gila enak banget. Siki beruntung bisa punya Vincent di sini karena enak banget beneran. Terima kasih. Thank you Vincent. Thank you so much. Vincent, thank you ya. Ayang, terima kasih. Happy in Bali, oke? Always happy. Enjoy Bali. Always. Enjoy Bali ya. Hey, as long as you guys are happy in Bali, I'm always happy in Bali. saja deh sana. Nonton Warkop di bioskop. I do actually. Ya. Ya. Tanggal 11 Juni. Ya. 11 Juni. Warkop bikin viral. Sip. Oh, kita mau kemana sih? Ada satu tempat yang udah seperti di apa ya? Dipersiapkan dan dipermudah. Udah jangan saya ngomong lah ya. Udah di Dengan Pak Fajar ini dia tahu di remaja, di Saya ini tahu, cuman kan kalau saya ngomong nggak enak. diremajakan. Ya diremajakan. Tapi ini apa namanya? Kalau ngomongin tadi kan ini kita bakal makan lagi kan nih, Vin? Makan lagi nih. Nanti kita nonton tarik kecak ya. Ditarik kita makan nggak? Makan mulu kerjaan lu. Nanti abis ini. Gua baru sekali jalan-jalan makan mulu. Enak banget makanannya. Udah kita Thank you, ketemu Pak Fajar bentar ya. Oke. Ayo. Des, lihat dong. Wih. Ya elah mati dah gua. Gua punya kompetitor nih. Oke, siapa takut? Nih, punya gua juga nggak kalah gede, Bor. Ois. Gokil. Wow. Pada ngomongin apaan sih? Ini dua duda ini gede begitu. Tuh ngomongin cewek ya? Pasti itu. Maksudnya cewek yang rumahnya besar. Bukan, sotoy banget nih orang. Si Boril ngeliatin poin plus BNI-nya. Ternyata gede juga jumlahnya ya. Oh. Wah, ini bahaya juga nih. Ini kalau ditukerin jadi kupon undiannya nih, bisa-bisa nih mobil Mercy yang ada di rezeki Wonder BNI dia yang dapet nih guys. Jangan gitu dong, tenang aja Des. Jadi kalau emang rezekinya lu juga bakalan kebagian. Nah, kan hadiahnya banyak banget. Nih, gua kasih tahu ya. Ada 2 unit Mercedes-Benz GLC 300, ada 34 unit all new Yaris Cross Type G Hybrid. Waduh, ada 380 unit Yamaha Mio M3 sampai 680 logam mulia seberat 3 gram. Wow. Gokil, berarti ini si Boril sering banget nih transaksi pakai Wonder by BNI itu ya kan? Kan poin plusnya didapat kalau kita aktif transaksi pakai Wonder by BNI dan kartu debit BNI kan? Bener banget Gading Martin. Tinggal tukerin kan? Tinggal tukerin aja 1000 poin plus, udah jadi tuh 5 kupon undian.
cuma modal sering berbanyak transaksi sama ningkatin saldo aja, kita bisa berpeluang dapat banyak. Jadi, nah, gua lengkapin ya. Nggak cuma itu aja, buat nasabah baru yang buka rekening dengan setoran awal minimal 5 juta rupiah langsung dapat 10 kupon dan itu berlaku kelipatan. Wey. Nah nih, buat yang nasabah yang udah lama, setiap kenaikan saldo rata-rata minimal 500.000 per bulan dapat 10 kupon. Ini berlaku kelipatan juga. Jadi belum lagi buat yang mau nabung berjangka kayak Tapenas atau Life Goals, setoran awal minimal 5 juta juga dapat 10 kupon. Bahkan kalau kalian buka rekening Wonder multi currency dengan setoran awal minimal 5 juta, kalian bisa langsung dapat 15 kupon. Beh, mantep. Gimana nggak nyayur coba? Nyayur. Iya, gue juga mau banyakin poin gue cara ngecek poin kuponnya gimana sih? Nah, Destan yang tahu nih. Wah, tahu nih ya. Coba gimana, Mas? Gimana deh? Gini guys, Gimana? kalau udah login tuh Iya, ya terus? di Wonder BBNI, nanti klik aja tuh ada bagian poin di pojok kanan atas. Terus klik deh bagian poin lo ya. Ntar kelihatan tuh. Nah, terus? Ya, di situ jumlah kupon lo. Aduh, salah juga malah gue kasih tahu gimana sih. Udahlah, gini aja deh. Lu nggak usah ikut-ikutan. Mobilnya cuma buat gue. Udah nggak usah ikutan lu pada, gue aja. Ya udah, gue ikutan di Bang Rapi dapat mobil juga. Ya elah, itu mah kecil gue G63. Oke, sekarang kita akan menuju ke kawasan rejuvenasi. Jadi Ini penghijauan nih. nah ITDC kan udah 50 tahun lebih, Bro. Jadi di rejuvenasi. Harus. Namanya apa ya? Tumbuhan, pohon itu kan memberikan oksigen. Bener. Bener kan? Paru-paru dunia itu ada di penghijauan yang baik. Betul. Kalau kita kenal juga istilah reboisasi juga. Ya, penghijauan penanaman kembali. Ya, kalau ini rejuvenasi beda lagi tuh. Peninsula and Nusa Dharma Island. Besar banget juga kawasan ITDC ya. Ya, tuh ada anjing tuh. Halo, Labrador. Mari, Pak. Halo. Sehat. Itu Kenan itu. Ariel. Raffi Ahmad, saudara-saudara. Raffi Ahmad. Ada mau nyanyi, Bu. Kita menuju ke lokasi rejuvenasi. Oh ini salah satunya gini. Ini kawasannya ini nih. Lihat diperbaharui semua. Diperbaharui semua. Ini bagus banget ini. Jadi juga teman-teman yang datang dari luar daerah ke Bali, bule-bule pada senang kalau ngelihat tempat yang hijau. Jadi Dudas ini jalan-jalan bukan cuma hanya kita senang-senang, tapi juga memberikan informasi bahwa hal-hal seperti itu gitu. Gue lagi serius nih. Bless you. Memberikan informasi dan juga apa ya, semacam kayak edukasi untuk orang-orang gitu untuk bisa peduli dengan lingkungan gitu. Gila bener banget tadi saya bilang. Iya. Lah kau bikin hati. Kacau. Lagunya Andi F. Noya tuh. Andi Rif. Ya, maaf. Oh, ada bule. Oh, wow. Halo, hai. Oh, ini keren loh rejuvenasi. Ariel. Dia nggak tahu gua. Ariel. Oh, lagi ada. Oh, Ada Ariel, Mbak. Ariel akan tarik kecak di sini. Oh, di sini ya? Aduh. Wah, ada yang Wah, keren ternyata ya. bisa buat track apa? Ada jogging track juga ya? Jogging track. Halo. Selamat lari, Mbak. Semangat terus. Go. finish. Hati-hati jatuh, ayo kita maraton. Wah, pacaran tuh pacaran. Sore. Bukan, kan itu temenan cowok-cowok. Oh iya, sorry. Halo. Maaf, Mas, semangat. Oh, ini ada helipad di sini. Wah, tempat ini dong nyari duit out lilinnya harus dijagain tuh. Ngepet. Itu helipad, beda, Mas. Semangat terus larinya, jangan jalan, ayo lari. Mas, lari, Mas. Wah, kalah sama perempuan, Mas. Trainer gua mah. Padahal ditanya desa juga nggak kuat. Iya. Oh, ini daerah rejuvenasi yang sudah. Ayo lari, Mbak, jangan jalan, lari ayo. Semua orang dimarahin. Ayo lari, jangan jalan, lari. Semangat lari, ayo terus.
Lari Mas, jalan-jalan lari. Iya ya. Mas jangan suka-suka marah-marahin orang. Bukan Mas. marah, kita memberikan semangat. Ya bukan itu Mas mengintimidasi. Mas lari Mas, lari. Dia nyetir. Oh dia nyetir, oke sorry. Mbak jangan diforsir Mbak, larinya tenang aja, pelan-pelan. Mbak, istirahat. Santai, oke? Banyak jalan Santai istirahat. ya, semangat Mbak ya Mbak. Semangat, Mbak. Jadi forsir, jangan lari, jalan nggak apa-apa Mbak. Mbak dengerin saya nggak Mbak? Olahraga. Orang yang memberikan apa? Enggak kadang Banget di sini ya. Apa? ada Banyak yang ini jogging. olahraga, jogging semua sehat. Banyak Hidup orang sehat. keluarga. Woi, Hidup semangat. Semangat ya. Iya. Nah, ini kita udah sampai nih. Water blow. Thank you Om ya. Thank you Mas ya. Water Thank you. blow. Wah, ternyata bagus sekali tempatnya ya. Iya, sini seru banget. Ini kawasan wisata nih, kawasan wisata nih. Yang lu bilang tadi itu ini. Iya. Apa Rejuvinasi. Water blow. Kalau kita lihat sana kan masih ada tanah-tanah, nanti akan ditanami oleh pohon-pohon supaya rimbun dan juga apa ya? Apa ya? Dilihat tuh kan enak buat wisata kan enak. Segar, hijau. Wah, langsung laut ya. Tuh ada Pak Fajar tuh. Pak Fajar. Aduh, itu Pak Fajar. Pak Fajar. Nah, ini Pak Fajar di mana-mana ada ini. Pak Fajar, oke. Pak Fajar, ini rejuvinasi yang sudah terjadi di sini luar biasa sekali. Ini TDC ini 50 tahun lebih ya? 53 tahun. 53 tahun. Apa bedanya rejuvinasi sama reboisasi ya? Nah, jadi ini bukan penghijauan. Rejuvinasi itu peremajaan. Oh. Yang tadinya di situ water blow ada apanya? Ada tempat untuk melihat ombak. Ayo Pak, kita ke sana yuk. Ya. Sini Pak. Sini di sini Pak. Biar kelihatan belakangnya laut Pak. Belum kelar. Ya. Gimana Pak? Jadi dulu di situ adalah tempat untuk melihat ombak. Oke, lalu. Nah, sekarang akan kita jadikan lokasi untuk wedding couple. Oh. Nah, mau menikah? Desta. Jadi di sini Enggak, belum. Enggak mau. Gua fokus urusan anaknya. Nanti rame nanti. Di belakang kamera. Enggak pernah, sumpah demi Allah enggak pernah ngomong gitu. Sorry Pak Fajar, maaf. Ya, siap. Terus Pak gimana Pak? Jadi untuk bisa wedding couple ya? Jadi ada wedding couple, kemudian kita meningkatkan bagaimana supaya pengunjung experience-nya bertambah. Jadi nanti ada beberapa tempat, ini terutama water blow ini kita bikin wedding couple, kemudian ada tempat untuk menikah di sebelah sini. Terus apalagi Pak JM mungkin boleh ditambahkan? Pak JM. Kita mohon maaf, kami mohon maaf karena agak berantakan tadi kan waktu masuk. Oh nggak apa-apa, justru kan kita lihat nanti after proses. Before and after ntar kasih Jadi lihat. kita pengen wisatawan yang datang ke sini tuh punya experience yang baru. Ya. Jadi jalan kita perbaiki, kemudian termasuk bentuknya. Karena kita pengen membuat suasana lebih resort di Nusa Dua. Nah, Tapi apakah cuma wedding couple dan juga tempat resepsi namanya ya mungkin ya? Nanti kita tambahin. Nah itu ada penginapannya juga nggak? Di halamannya itu nanti untuk event-event, Ya. itu kan misalkan Mas Desta, Bang Ariel mau ada event itu saya rasa. Berapa paketnya Pak itu Pak? Nanti dulu belum. Jadi kan lagi dibuat. Takutnya buru-buru. Bukan maksudnya Itu ada penginapannya gitu nggak pada dekat? ada. Jadi penginapan tetap seperti tadi di Grand Hyatt. Cuman tadi jalan tadi Pak Apong, Pak CM menyampaikan sudah dibetulin. Nah pinggir-pinggirnya ada kafe-kafe yang unik tanpa merubah style daripada peninsula. Ini namanya peninsula, di sini water blow namanya. kita juga meningkatkan dengan lightingnya. Lighting. Jadi nanti kawasan ini kita akan buat lebih baru experience-nya dengan lightingnya. Nah, peninsula ini kita juga akan touch up, dan kalau sekarang kan sampai jam 6 sore nih. Nanti kita berusaha akan buat sampai jam 10 malam karena ada lightingnya. Lighting itu. Ada pertunjukan gitu juga. Ya nanti kita tergantung event-event tertentu. Oke. Tapi Pak Pong, ini kan kalau misalnya... Enggak, emang suara gitu Mas, gak usah ikut-ikutan. Ini memang suara jadi gitu. Maaf. Tapi maksudnya lighting itu berarti dari mana aja ini? Sebenarnya kalau di Nusa Dua ini kan kawasannya luxury. Ya. Jadi kita pengen lighting itu bukan harus terang. Tapi begitu masuk suasananya estetis, ambience ya. Jadi ambience. Nah, romantis. Tapi kan kalau tadi lighting, tadi gue ngeliat pas saya lewat di sana tuh sambil jalan ada kayak di pinggir pantai tempat gym gitu, apa itu Pak? Jim dan Jum. Jim dan itu selalu berdua. Kayak Westin Beach Work gitu. Ya, wellness yang baru. Karena di tengah ini kan bisa untuk yoga, di pinggir untuk nge-gym supaya pengunjung tuh experience-nya lebih, oh iya, ternyata di sana semua jadi komplit ya. Ada, komplit. Jadi kemarin kita bicara kemarin Pak, mengenai bukan kemarin.
Kemarin, iya kan orang dari tadi Bapak saya koreksi. Orang kan wajar aja. Koreksi masa Kemarin mau ditiruin. Ini kemarin apa? Kemarin ya, Bang? Ya, kita bicara bisnis dan lifestyle. Oke. Nah, di sini orang bisa bisnis, bisa lifestyle tetap jalan. Luar biasa. Jadi Westin Beach Workout ini juga sebenarnya adalah area fitness outdoor di pinggir pantai yang dirancang menyatu dengan alam dan wellness lifestyle. Jadi itu yang sudah direjuvenasi dengan view pantai yang bagus pastinya, langsung juga, dan suasana sunrise-nya akan kerasa banget sunrise Balinya. Jadi semua peralatan dibuat menggunakan material kayu alami sehingga terasa lebih eco-friendly dan estetik dibanding gym-gym yang biasa. Ini kelebihannya. Jadi fasilitas ini tersedia mulai pukul 7 pagi sampai jam 7 malam. Wita setiap hari dan dibuka untuk umum. Wita Salim. Wita Purnamasari. Wita Purnamasari. Lama banget. Jadi konsepnya itu memang dibuat agar olahraga terasa lebih relaxing, natural, dan juga mindful. Gitu. Oh my God, nobody perfect, bro. Tapi Pak Bong, ini kan kalau mulai lagi nih. Oke, kalau gitu kita bisa menikmati di sini. Jangan lupa, jadi kalau ada yang nikah juga bisa di sini ya. Sangat bisa. Oke, Des. Gua hancurin kamera. Desta bakal di Bali. Pak Fajar, terima kasih banyak loh. Thank you, Ini Pak Fajar. sudah Terima informasi kasih. penting banget. Jadi Nusa Dua itu di tangan ITDC dan Injourney semakin luar biasa. Terima kasih Pak Fajar sudah membuat semakin indah Nusa Dua. Dan kita happy banget ya. Happy banget. Pak Fajar, thank you. Mulai sekarang kita sahabat Pak Fajar. Kok sekarang sahabat? Jadi sebelumnya enggak? Kan belum pernah kenal. Oh. Pak Bong kita sekarang sahabat mulai sekarang ya Pak. Kok begini sih orang? Paketnya oke lah di sini. Mulai lagi. Pak Bong, terima kasih banyak ya. Aduh. Dan juga ini, saya mau ngajakin Ariel, Gading Desa sama tadi itu loh, kita kan pengen Om Indro, Om Vino sama Om Tora tuh pengen lihat tari-tari kecak. Ya. Oh ada. Iya. Jadi, Di sini ada. istilahnya jangan salah ya, kecak bukan kecak. Oh, ini kalau kecak Beda silat. lafal. Oh, kecak. Kecak. Tarik kecak. Nah, tarian. Nah, itu pengen lihat. Ada di sini katanya. Bedanya dengan sini, prinsip Bali itu ada 3 Trihita Karana. Oke. Yang pertama pawongan. Nah, ini pawongan itu antar manusia. Nah, kita dari masyarakat desa nanti. Bedanya dengan tempat lain, masyarakat desa berpartisipasi. Parahyangan itu kepada Tuhan. Yang satu palemahan tuh tanah-tanah adat tetap dipelihara. Jadi Trihita Karana inilah di Luar Bali. biasa. Ya. Tapi PKB gimana? Oh, ini bukan Caimin. Ini bukan Caimin. PKB adalah Pesta Kesenian Bali. Nah, jadi maksudnya itu Pesta Kesenian Bali itu ada di sini. Bulan depan kan? PKB Pesta Kesenian Bali bulan depan. Thank you Pak kalau begitu ya. Yuk kita ajak Tora sama Vino yuk. Ayo kita. Oke guys, kita sekarang sudah di Taksu Art Space. Tarik kecak, tarik dan kecak. Barong Dance Show. Menjelang sunset ya. Nusa Dua, Injil kita. Nah, wah, udah mulai. Woi, luar biasa ramai sekali. Halo. Sini. Kita bisa nonton ya. Tenang. Halo. Ini kita mau ketemu. Halo. Nah, ini dia kekaguman kita. Akhirnya kita bisa nonton tari kecak yang lain di tempat
Ini baru pertama kali gua di Art Space. Ini Kita baru nonton kecak lagi, tapi kali ini beda pertama tempatnya. kali. Art Space. Gila, sama keren tapi. Oh keren banget dan Tidak pernah membosankan nonton nggak pernah kecak, ya. membosankan. Tarik kecak itu benar-benar Selalu Bali banget. bikin merinding gitu ya. Nggak, karena apa ya, magis. Iya, karena kan wisatawannya banyak. Kalau gue bilang sih bener sih, mesti dibikin ada beberapa tempat yang sama bagusnya. Jadi semua orang kebagian kalau mau lihat Iya kecak benar, nggak harus gitu. yang ke sana. Iya benar. Terima kasih pasti untuk ITDC, untuk Injourney, untuk The Meru, Sanur. Thank you banget juga buat Warkop Viralindong. Jangan Ya, lupa nonton sukses 11 ya, Juli. Vira, ya. Buat Desta sukses. Kemarin Kita bakal nobar dong. kita Iya kan? nobar. Kita nobar. Kemarin Dilan, nah sekarang Warkop. Kita kapan? Ntar kita bikin. Ya nanti kita bikin. Nanti kita kita akan bikin bikin. Dudas Film. Kita akan Dudas -1 film ya. Pokoknya sukses. Jangan lupa nonton di bioskop Warkop Viralindong 11 Juni 2020. Nah.